Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu adik-adik sekalian, seperti yang kita lihat bersama bahwa di depan ini adalah siswa santri MTS Anul Buots, yang mana hari ini mereka akan menampilkan sesuatu yang sangat luar biasa dan mengagumkan, di mana dalam hal ini mereka akan berdiskusi atau memberikan pendapat dalam bahasa Inggris, dan di mana juga Bapak Ibu nantinya akan diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai topiknya ataupun di luar topik dalam berbahasa Indonesia, dan mereka akan menjawabnya dalam bahasa Inggris, kemudian akan mereka translatekan ke bahasa Indonesia. Oke, baik, before we start, may you introduce yourself please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Haikal Harun. I come from class 9. My name is Muhammad Ilagi Ferdi and I'm from class 9. My name is Sofian Ahmad Gifar Mardi. I am from class 8. My name is Rafa Baidan Al-Fatih Chandra from class 9. Oke, baik. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam ini mereka akan mengangkat topik tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina ini adalah sebuah topik yang sangat menggemparkan dari berbagai belahan dunia atau negara, ya, di mana banyak dampak-dampak yang terjadi karenanya. Muncullah kemudian pendapat pro maupun kontra. Okay, so we will ask to the first student talk, Haikal Harun. Okay, Haikal Harun, well, how do you think about it? Giving your opinion, please. In my opinion, I think the war in Ukraine is a complicated topic. So I won't be diving too deep into it. So I will be only focusing on a tactical one. So the war in Ukraine has its good and better sides, but I will only be focusing on the Ukrainian one. Ukraine has a lot of tactical advantages over Russia. This includes Western equipment and weapons that they receive from the West, and that what makes them more effective against the Russians. Okay, so in this situation, did you support between Russia or Ukraine? I only support. I don't really support both sides directly, but I only support them tactical wise. Only the Ukrainian one. Menurutku peperangan Ukraina itu sangat kompleks, tidak bisa disimplifikasi secara sepenuhnya. Peperangan di Ukraina itu saya cuma tahu tentang sisi militernya sama taktikalnya. Salah satu alasan mengapa Ukraina bisa memukul balik Rusia itu sebabnya itu peralatan dari Barat, senjata dan peralatan transportasi dan infrastruktur dari Barat, dan itu makanya mereka bisa memukul mundur Rusia. Okay, so it means that you support Ukraine, no? Saya tidak menyupport mereka berdua secara langsung, tapi saya cuma menyuportir Ukraina secara militer. Okay, it means that is your neutral, right? Yes. Yeah, he is neutral, but he like the strategy. Dia menyukai strategi dari Ukraina dalam melawan Rusia. Okay, so good. How about you, Fandi? Haikal said that he neutral situation, but he like the strategy of Ukraine. Jadi dia menyukai strategi Ukraine, tapi dia tidak mendukung siapapun. How about you? What's your opinion? Bagaimana? In my opinion, the Russian strategy is also not bad. If you see in the point of view of Vladimir Putin, the president of Russia, this war is profitable for Russia. Why did I say profitable? Because when the Russians started to invade Ukraine, the West automatically helped Ukraine by aiding them, sending them help and military equipment. Okay. At first, the Russian doesn't really care about this, but when the West started to boycotting Russia then
automatically responded by blocking their export of natural gas to the West, and this crippled them. We can see a few examples like a few months ago. Yeah. We can see Germany, Lithuania, and Bulgaria starting to buy natural gas from Russia. But when they wanted to buy natural gas from Russia, the Russian government said to them, you can't pay them with dollars, you must pay them with rubles. And this is where the profit came from. Okay. Translate, please. Okay. Because of this war is profitable, Russia intentionally slowing this war by sending less soldiers. Because if Russia unleashed its full power, maybe Ukraine won't last even a week. Okay, so that's why you say it's profitable to Russia. Okay. Yes. Can you translate? Menurut saya strategi Rusia juga lumayan bagus karena kalau kita lihat dari pandangannya Vladimir Putin, presidennya Rusia, perang ini menguntungkan bagi Rusia. Kenapa menguntungkan? Karena pada saat Rusia mulai menginvasi Ukraina, negara Barat otomatis membantu Ukraina dengan mengirim pasukan bantuan seperti suplai equipment peralatan militer. Pada awalnya Rusia tidak terlalu memperdulikan ini, tapi pada saat negara Barat mulai memboikot Rusia, Rusia membalas dengan memblokir ekspor gas alam mereka kepada Barat, dan ini melumpuhkan mereka. Kita juga bisa melihat beberapa contoh seperti beberapa bulan lalu Jerman, Lithuania, Bulgaria mulai membeli gas alam kepada Rusia. Tapi pada saat mereka membeli gas kepada Rusia, Rusia mengatakan kepada mereka kalau mereka harus membayar, mereka tidak bisa membayar menggunakan dolar, tapi mereka harus menggunakan rubel. Disinilah keuntungan mereka. Dan juga karena perang ini menguntungkan bagi Rusia, Rusia dengan sengaja memperlambat perang ini dengan mengirim sedikit pasukan. Karena seperti yang kita tahu Rusia besar. Kalau Rusia mengeluarkan seluruh kekuatannya, Ukraina mungkin tidak akan tahan 1 minggu. Itu opini saya. Okay, so in this situation you support which country did you support? Negara mana yang kau dukung? The same as Haikal, I'm neutral. I doesn't support both of them, but I more like the Russian tactic than the Ukrainian. Oke, jadi Bapak Ibu di sini menarik. Kalau Haikal dan antara mereka sama-sama netral, tapi perbedaannya adalah Haikal menyukai taktik Ukraine, meanwhile Fadi menyukai taktik dari negara Rusia. Oke, what about you, Gifari? Did you agree with both or Haikal or Fadi? Please give your opinion. I don't think that this war is profiting for Russia. Okay. One of the point that Fandi tell the people is that the Russians automatically are blocking the natural gases and are not exporting them to the West. Okay. Even if the Russians are not exporting the natural gas to the West, I think that the allies of the West can still give them gas. Also, one of other Fundi's point is that the Russians natural gases have to be bought by rubles and not dollars, and he said that was the profit came from. But I think differently. My opinion is that the ruble's value has been going down since the war started. Even if they use the rubles to pay for Russia, it will still be a huge loss for Russia because the ruble's value are lowering by a staggering amount. Also, I don't support neither Ukraine or Russia. Okay, you don't support both of them. Okay. I don't support both of them. First,
Russia, they invaded Ukraine first, even if it was in a self-defense act, so there was no NATO military base near their country. It is still wrong to invade other countries. Secondly, Ukraine, a few years ago, they wanted to join NATO. That I think triggered Russia to invade Ukraine. Ukraine has the ego to join NATO even if they know Russia still wants to invade them. Yeah. Okay. And then translate. Okay. Harus membeli gas-gas natural dari Rusia pakai rubel, bukan pakai dolar. Tetapi menurut saya rubel sudah nilai harganya telah menurun sejak perang ini telah mulai. Okay. So you have different opinion with Pandia. Jadi Givari ini mempunyai pendapat yang beda dengan Pandi. So you which country did you support? Netra. I support neither of the countries. I don't support Ukraine because of its allies, and Okay. I don't support Russia because they invaded Ukraine Okay. first. Okay. Okay. So it's jadi Givari menyatakan kalau dia berbeda pendapat dengan Pandi. Okay. How about Rafa? Rafa, can we hear your opinion, please? After hearing the statement and the opinion from three of them, then I'll take the middle way. According to 1945 conclusion that independence is the right of all nations, Okay. and because of that, invasion must be abolished because it is not accordance with humanity and justice. Yes. The point is, like we all said earlier, that war cannot be justified because it is the wrong way to solve the problem. Okay. Okay, that's your opinion. So Menurut saya setelah mendengar pendapat dan pernyataan dari mereka bertiga, saya akan mengambil jalan tengah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan poinnya adalah karena perang itu tidak bisa dibenarkan karena caranya yang salah dalam untuk menyelesaikan sebuah masalah. okay. So you are neutral. Yes. Neither Maybe you support neither Russia nor Ukraine. no, neutral. I don't like Russia because of their tactics. Okay. Their tactics is they solving the war. Okay. They take advantage from Ukraine while Ukraine is suffering. Okay. And also I don't support Ukraine because of their allies. Like Fahmy said, that Ukraine allies always interfere in many conflicts, including this war. Translate. And they take a role as a hero, but actually they're not. They're fake heroes. They only want fame and fun. The justice is, saya tidak mendukung Rusia karena taktik mereka. Mereka sengaja memperlambat perang dan mengambil keuntungan dari Ukraina, sementara Ukraina menderita karena perang. Dan saya juga tidak mendukung Ukraina karena sekutu mereka. Sekutu mereka selalu ikut campur dalam segala konflik, termasuk perang ini. Dan mereka mengambil peran sebagai pahlawan, padahal sebenarnya mereka bukan pahlawan. Mereka hanya ingin kehormatan dan terkenal.
enough. Oke, enough? Yes, that's all from me. Thank you. Oke, baik. Lalu sekedar informasi sedikit Bapak Ibu sekalian bahwa penampilan ini adalah untuk mengisi acara sambil menunggu Bapak Ibu mendengar hasil pengumuman karena para dewan juri sedang menghitung hasil dari yang diwarnai anak-anak peserta lomba tadi ya. Mohon Bapak Ibu bersabar untuk menunggu hasilnya akan diumumkan setelah penampilan ini. Okay, so back to our topic. Okay, so that's out their opinion. Jadi Rama CMS Gibari ya, tidak ada negara manapun yang disukai kreativitasnya. Berbeda dengan Fandi dan Haikal. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silakan. Panitia, please. Oke, hai. Boleh di sini. Oke, silakan. Okay, good morning. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. First of all, I want to express how surprised I am with the topic that you brought. Saya sudah mengira bahwa students di sini akan membahas topik yang mungkin agak berat untuk audiens yang maybe mostly are from the elementary school, karena ini kan sedang lomba SD. But it is a very good topic though. Mungkin anak muda sekarang tidak terlalu begitu tertarik dengan membahas perang yang sedang terjadi di luar, apalagi di luar dari Indonesia. So that is a very good topic to be discussed about, and I'm really impressed. Other than that, I'm so impressed with their accent and pronunciation, and it's very good. So my questions are not really. For your guys' opinion, and what do you guys think? Could this war between Russia and Ukraine, could this triggers the World War III? Apakah perang antara Rusia dan Ukraina ini suatu hari atau di masa depan, kita nggak minta-minta ya. Cuman apakah ini bisa men-trigger World War III atau perang dunia ketiga? So maybe one of you can give your opinion, maybe only perwakilan juga boleh. Silahkan. About your question, it is a high possibility that a World War III might happen because Ukraine is currently in the process of joining the North Atlantic Treaty Organization, which is an organization that protects nations from Russia, which combats Russia. Because of this, Russia will start doing nuke threats, according to the Kremlin, by these coming days. And I think that will trigger World War III. Salah satu penyebab akan terjadi perang dunia ketiga itu Ukraina akan mengikuti atau masuk dalam NATO. NATO itu adalah salah satu organisasi negara Barat yang menantang Rusia, dan mulai bulan-bulan yang lalu Rusia mulai membilang mereka akan menggunakan senjata nuklir mereka kepada Ukraina jika Ukraina melakukan lebih banyak lagi intervensi dari negara Barat. Anyone else wants to give your opinion, maybe? Ada yang lain? No, we have the same reasons. Okay, thank you so much for the answer. I won't rebel. I'll present ada pertanyaan selanjutnya. And I'm really impressed with your answer. Thank you so much. And you guys will be a great debaters in the future. Thank you. Okay, thank you very much. Yeah, that's the question, and the Haikal Harun can answer the question. Okay, so any other question? Ada pertanyaan lagi dari para orang tua atau wali peserta? Ada lagi? Anyone want to ask? Anyone to ask? Nah, Muti?
Okay. Can you want to come to in front of? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, terlihat sangat membanggakan melihat mereka sangat hebat dalam berdebat untuk topik yang agak berat menurut saya. Saya langsung saja ke pertanyaan. Adik-adik sebagai generasi muda, apa yang akan atau terpikir akan melakukan apa dan bagaimana? Terlebih lagi bila punya kesempatan terlibat atau bukan terlibat langsung ya, mungkin paham maksud saya, terlibat dalam memberikan semacam entah apa ya kalau keterlibatan apapun keterlibatan itu ya, apa kalian sebagai generasi muda yang punya ilmu agama yang kuat, juga punya pendidikan yang tinggi dan semangat yang hebat dan kecerdasan yang kalian miliki. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Oke, baiklah. I want to ask answer. Pandi. Bisa tanya lagi? Oke, jadi maksud dari tujuan pertanyaan Ibu tadi, kalian sebagai generasi muda, apa yang akan kalian lakukan dalam peradaban dunia yang semakin maju ini, terlebih lagi dalam topik kalian tadi, apa yang kalian lakukan sebagai generasi muda yang tentunya yang punya ilmu agama, apa yang apa yang kalian lakukan? Oke. Who wants to answer? Yes. Okay. We will, for answering the question, adding the question, to answer your question, I would say that inshallah we will excel in our knowledge in the near future, and we will help the world by and we will show that the world that our generation is gonna excel than the old generation. Menurutku jawabanku, kita di MTS Anubuds bisa mengembangkan generasi yang baru dan bisa melangkah lebih maju dari sekarang dengan kitab Al-Quran dan agama kita. Okay, next, please. To answer the question, my answers, I think it's almost the same as my friend Haikal. As the younger generation, we have to excel even further by learning more, and we also cannot forget about our religion, because remember our we also must remember our responsibilities by learning and also makes ourselves closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. I think that's it. My answers are
no other than SMS him. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebagai generasi muda sekarang, kami akan belajar lebih giat lagi. Kami akan dan juga kami sebagai generasi muda, kami tidak boleh lupa kepada agama, tidak boleh lupa kepada Allah. Kami harus terus giat belajar dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya seperti itu, karena jawaban saya kurang lebih hampir mirip dengan teman saya. Terima kasih. Okay, thank you very much. Next, Ivani please. My answer is, as one of the young generations of today, I actually agree with Fandi and Haikal for once. That we, as the young generation, we can achieve so much, that we can change the world if we try, and if we try to reach it, and we work together. Also, as a young Islamic generation, inshallah, we can be more successful in the future, so we can have an impact on the world. Okay, thank you very much, Ivani. Iya. Jawabannya saya adalah untuk pertama kalinya saya setuju dengan Fandi dan Haikal. Untuk pertama kalinya, karena dari tadi dia berbeda pendapat dengan Fandi dan Haikal. Oke. Bahwa kita sebagai generasi muda, kita harus meraih dan mencoba menggapai mimpi kita. Ya, betul. Dan juga sebagai generasi Islami muda, insya Allah kita akan menjadi sukses di depan sebagai generasi muda, dan kita bisa membuat perbedaan di dunia ini. Oke, next please. As a young generation, I have a statement that we, as young generation, we will change the world by learning more and finding new things, like learning new things and get more knowledge to perform more work, and we will make the world a great place to live. Sebagai generasi muda, sama seperti misal tadi, saya menurut pendapat dan pernyataan saya akan mencoba belajar lebih banyak lagi, mencoba mendapatkan pengetahuan baru lagi, dan mencoba hal-hal baru lagi. Dan saya dengan begitu, maka kami dapat dan bisa mencegah perang-perang lagi dan membuat masa depan menjadi tempat yang indah untuk hidup. Oke, good answer. Bagaimana Ibu? Oke, good answer. Thank you very much. Is there any question again? No? Ada lagi pertanyaan? Oh, Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku seperempat ya. Haikal, Fandi, Ivani dan Rafa. Saya kasih jempol, bukan cuma satu jempol tapi 2 jempol gitu. Ya. Setelah melihat kalian bicara, setelah disimak, bahkan lebih lancar bahasa Inggris kalian daripada bahasa Indonesia. Iya, karena memang seperti itu sesungguhnya. Belajar itu adalah bahasa untuk tingkat sanawiyah kelas 2, SMP kelas 2. Apalagi kalau aliyah, bukan lagi belajar teknis, bukan lagi belajar saling berkenalan begitu, tetapi memang mendapatkan ilmu dari yang berbahasa Inggris, misalnya dari bahasa Inggris, kemudian akan meningkatkan pengetahuannya. Nah, pertanyaan saya adalah ilmu main, ya,
win-win. Ya, kira-kira siapa yang menang? Rusia atau Ukraina? It's a complicated question to be answered on. Who will win this war in the Caucasus? Because as of now, there is no clear winner during this complicated warfare. But as we see in the news that Ukraine has been gaining some wins in these past months and days. Dalam peperangan kompleks ini belum tentu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Soalnya masih pertengahan perang. Tapi untuk sekarang Ukraina lagi memukul balik Rusia sampai Kherson. Okay, thank you very much. Good answer. Next. For me, I think there's no clear winner. So I can choose, but I hope it's more wise for them to choose an alternative way, a peaceful way to start negotiating. Because this is not just for us, this is for them and the whole world. Menurut saya, belum ada pemenang yang jelas di perang ini, tapi menurut saya akan lebih bijak dan lebih bagus bagi mereka untuk mengambil jalan alternatif, jalan yang lebih damai untuk bernegosiasi. Karena ini bukan cuma untuk kebaikan kita, tapi juga untuk mereka dan seluruh dunia. Okay, thank you very much. Next, please. Ipari. My opinion is that same as Haikal and Fadi. There is no clear winner in this war yet. But I know for a fact that only Allah Subhanahu wa Ta'ala knows who will win in the future. Subhanallah, Masya Allah. Pendapat saya adalah bahwa sama dengan Haikal dan Fandi, bahwa belum ada pemenang yang jelas di waktu sekarang. Tetapi saya tahu bahwa satu fakta benar adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu siapa yang akan menang. Next, Masya Allah. So my opinion is that the fact that Russia is bigger and stronger, so Russia actually can win this war. But if they make one mistake or a big one mistake, they can lose this war. Because Ukraine, like I said before, Ukraine has many allies. Secara teknis, Rusia bisa memenangkan peperangan ini karena mereka lebih kuat dan lebih besar. Tetapi, jika mereka melakukan satu kesalahan besar, maka mereka bisa kalah karena Ukraina mempunyai sekutu yang banyak. Okay. That's all. Okay. Okay, thank you very much. Good answer, all of you. Give applause to our students. Okay, sebelum kita akhiri our discussion, ada penutur spesial dari Gipari. Dia akan berbahasa Japanese atau Jepang. Oke, Pak Gipari, silakan. ロシアとウクライナの戦争は本当にバカです。この戦争は本当に逃げられることです。ロシアは、ウクライナを侵略した時からこの地球は、地球の思考と飛行は本当に下がってもうバランスはできないです。だからインシャアラこの戦争はすぐに終わりしたいです。Apa itu perang Ukraina dan Rusia ini bodoh karena ini saja dengan cepat dihindari dan juga ini punya dampak ekonomi dan hal-hal lain kepada
mulia. Dan juga menurut saya bahwa perang ini jangan lupa bahwa perang ini tidak penting dan harus dan insya Allah bisa diakhiri secepat mungkin. Insya Allah. Oke, Masya Allah. So, ya itulah penampilan akhir dari diskusi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.